Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas series Channel Zero season kedua. Series ini memiliki cerita berbeda di tiap seasonnya, jadi kamu gak perlu nonton season sebelumnya. Sebagai gambaran, di season kedua ini berjudul No End House. Sebuah rumah misterius tiba-tiba muncul yang memang sering berpindah-pindah tempat. Anak muda menganggap rumah ini sebagai rumah hantu sehingga mereka tertantang. Namun tanpa mereka ketahui, rumah ini akan merubah hidup mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal series ini, kita akan berada di sebuah rumah perempuan bernama Margot. Saat ini, Margot masih berkabung karena belum setahun ini ia kehilangan ayahnya yang meninggal dunia. Di saat yang sama, sahabat Margot yang bernama Jules menemuinya. Jules ingin menghibur Margot yang masih sedih setelah ayahnya meninggal. Ia ingin mengajak Margot party malam ini, namun Margot sedang tidak ingin kemana-mana. Di saat yang sama, ibu Margot akan pergi sehingga malam ini Margot akan sendirian di rumah. Namun anehnya, Margot dan Jules menerima pesan berisi video aneh entah dari siapa. Mereka tidak tahu siapa yang mengirimnya dan tidak mengerti maksudnya sehingga mereka mengabaikannya. Di malam hari, Margot mengikuti ajakan Jules untuk datang ke sebuah pesta. Di sana mereka bertemu teman Jules yang bernama Jetty. Di saat yang sama, seorang pria bernama Seth berkenalan dengan Margot. Jules sangat senang bisa melihat Margot tertawa agar ia tidak merasa sedih. Kemudian Jetty, Seth, Margot, dan Jules pindah ke bar. Last time it was in the US was 6 years ago, somewhere outside Detroit. Jetty menjelaskan tentang sebuah rumah misterius yang tiba-tiba muncul. Terakhir rumah ini di Amerika adalah 6 tahun yang lalu. Sejak beberapa hari yang lalu rumah ini muncul tak jauh di sini. Tandanya adalah undangan yang diterima secara misterius seperti video yang Margot lihat sebelumnya. It's 6 rooms, and each is supposed to be scarier than the last. Rumah ini bernama No End House. Rumah ini seperti rumah hantu dengan 6 ruangan. Setiap ruangannya semakin menyeramkan. Kemudian mereka pindah ke rumah Margot yang saat ini memang sedang kosong. Seth dan Margot yang baru berkenalan berbicara banyak. I grew up in foster homes. Seth memberitahu kalau ia tumbuh di panti asuhan. Sementara Margot memberitahu kalau ayahnya belum lama ini meninggal. Ia meninggal karena memiliki alergi terhadap obat dan yang menemukannya pertama kali adalah Margot. Hal ini meninggalkan trauma mendalam bagi Margot apalagi ia sangat dekat dengan ayahnya. Kemudian Margot ke dalam rumah namun TV rumahnya menyala. Tiba-tiba dari layar muncul alamat di mana No End House berada. Melihat ini, Margot dan kawan-kawan memutuskan untuk memeriksanya. Tak lama kemudian mereka sampai dan melihat sudah banyak orang yang menunggu di sana. Mereka sama-sama berpikir kalau tempat ini adalah rumah hantu sehingga excited untuk memasukinya. Hanya beberapa orang yang bisa masuk bersamaan sehingga mereka harus mengantri. Setelah menunggu cukup lama, kini giliran Margot dan kawan-kawan yang memasuki No End House. Kelompok mereka berisikan 8 orang. Di dinding ada tulisan hati-hati dengan kanibal namun mereka pikir ini hanya lelucon. Saat pintu terbuka, mereka memasukinya. Yang mereka lihat adalah 8 patung kepala yang menunjukkan wajah mereka tanpa rambut. Mereka sangat kagum karena rumah ini membuat patung mereka dengan sangat cepat. Saat seseorang akan mengambil foto, mereka sadar kalau entah kenapa ponsel mereka mati. Namun seorang pria bernama Dylan terlihat tidak tertarik dengan patung ini. Tiba-tiba lampu di sana mati sangat gelap. Saat kembali menyala, patung mereka berubah menakutkan dengan tangan yang membelah kepala mereka. Yang aneh adalah hanya patung milik Jetty yang tidak berubah sedikit pun. Ingat, No End House memiliki 6 ruangan dan ini adalah ruangan pertama. Pintu ke ruangan kedua terbuka dan mereka bisa memasukinya. Margot dan yang lainnya memasukinya, namun satu perempuan terlalu takut dan memilih kembali. Kini tinggal 7 orang yang memasuki ruangan kedua. Ruangan kedua adalah ruangan yang kumuh yang sangat berbeda dengan ruangan pertama. Tak lama kemudian lampu mati dan saat kembali menyala mereka melihat seseorang yang menggunakan topeng menyeramkan.
Pria bertopeng ini tidak berkata apa-apa dan hanya berjalan melihat-lihat orang di sana. You a cannibal? Jetty bertanya apakah ia kanibal, kemudian Jetty didorong. Jetty tidak melawan sehingga pria bertopeng ini terus memperhatikan orang-orang di sana. Namun ia sangat lama menghabiskan waktu di dekat Margo dan mengatakan sesuatu sambil berbisik. Kemudian lampu mati dan saat menyala kembali mereka bisa melihat noda darah di lantai dan salah satu peserta menghilang. Noda darah ini menghilang seolah menembus dinding. Hal ini membuat salah satu peserta perempuan ketakutan dan memilih keluar. Jetty pikir kalau mereka adalah aktor dan kini tinggal hanya ada 5 orang. Pintu ke ruangan ketiga terbuka. You guys should leave. Go on, it's not too late. Dylan menyarankan Margo dan yang lainnya pulang karena masih belum terlambat. Namun mereka tidak mendengarkannya dan Jetty memasuki ruangan ketiga. Jules bertanya apa yang pria bertopeng katakan sebelumnya. Margo menjawab, "Selamat datang lagi orang Mars." Ini adalah panggilan yang ayah Margo sering gunakan pada Margo. Jules mengajak Margo pulang, namun Margo ingin memasuki ruangan ketiga. Di ruangan ketiga ini mereka hanya bisa masuk satu persatu. Margo ingin kembali, namun pintu di sana sudah tidak bisa dibuka. Margo berada di sebuah lobi panjang dan di ujungnya ada sebuah cermin. Margo berjalan mendekati cermin dan ia melihat tangan di balik cermin itu. Melihat ke bawah, ia bisa melihat kaki yang artinya ada seseorang di belakang cermin. Margo juga bisa mendengar suara tertawa dan hal ini membuatnya semakin takut. Margo memberanikan diri melewati cermin dan saat mengintip ia melihat seorang pria yang menatapnya dengan menyeramkan. Namun selain tertawa, pria ini tidak melakukan apa-apa sehingga Margo bisa memasuki ruangan selanjutnya dengan selamat. Di ruangan keempat, Margo berada di tempat seperti atap rumah. Di sana ada layar yang menunjukkan Jules yang sepertinya sedang mencarinya. Kemudian Margo melihat rekaman ayahnya yang hanya duduk di sofa yang merupakan bagaimana Margo menemukannya telah meninggal. Kemudian semua tayangan di layar menghilang. Pintu keluar dan pintu ke ruang selanjutnya juga terbuka. Margo lebih memilih memasuki ruang kelima. Kini Margo di ruang tengah rumahnya. Margo melihat patung seperti ayahnya yang duduk di atas sofa. Ini adalah kenangan terburuk Margo yang menemukan mayat ayahnya. Di TV menunjukkan rekaman Margo bersama ayahnya saat ia kecil. How are you? Saat akan mematikan TV, tiba-tiba patung ayahnya bergerak seolah hidup. Patung ayahnya mendekatinya, namun Margo sangat ketakutan. Patung ini tidak menyerang Margo, namun hanya memeluknya, namun Margo sangat ketakutan. Ia tahu yang memeluknya bukan ayahnya dan di saat yang sama pintu terbuka. Patung ini berkata kalau Margo harus ke ruangan ke-6 agar bisa pulang. Namun Margo sangat takut sehingga ia memilih keluar daripada ke ruangan ke-6. Di luar ia melihat Jules yang sudah keluar lebih dulu. Jules dan Margo sama-sama ketakutan namun mereka memilih tidak membicarakannya. Mereka menunggu di mobil karena berpikir kalau Seth dan Jetty masih berada di dalam. Setelah menunggu cukup lama mereka pikir kalau Seth dan Jetty mungkin sudah pulang duluan. Namun ternyata mobil mereka tidak menyala sehingga mereka pulang dengan berjalan kaki. Matahari terbit sehingga artinya mereka tidak tidur semalaman. Tak lama kemudian Margo sampai di rumahnya. Margo mendengar suara siulan dari dapur. Margo seharusnya sendirian di rumah sehingga ia menjadi waspada. Hey Martian, how was your night? Saat memeriksanya, yang ia lihat adalah ayahnya yang bernama John sedang memasak. Tentu Margo sangat bingung karena seharusnya ia sudah meninggal. Kemudian Jules juga memasuki rumah Margo. Tentu Jules juga terkejut melihat John yang kembali hidup. Jules dan Margo sangat bingung dengan apa yang harus mereka lakukan. Margo bertanya kemana saja John selama setahun ini, namun John bingung dengan maksud dari pertanyaan ini. Di tempat lain, Seth dan Jetty juga sudah keluar No End House namun masih menunggu di sana.
Mereka pikir kalau Margot dan Jules masih di dalam karena mobil Margot masih terparkir di sana. Jetty terlihat sangat ketakutan karena di ruangan kelima ia melihat kembali pria bertopeng dari ruangan kedua. Artinya setelah ruangan ketiga setiap orang melihat hal yang berbeda. Jetty tidak ingin menunggu sehingga ia akan pergi. Ia ingin memesan taksi online namun ponselnya tidak mendapatkan sinyal. Jetty pulang berjalan kaki sementara Seth akan masih menunggu di sini. Di tempat lain, Dylan memeriksa mobil-mobil di sana namun ternyata semua mobil tidak memiliki mesin. Dari tangannya kita bisa melihat ukiran kata kalau ini tidak nyata. Dylan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Oh God, baby. Thank God you came. I'm so glad to see you. Di sana ia bertemu perempuan bernama Leslie yang merupakan istrinya. Dylan mengingat pakaian istrinya yang ia pakai saat mereka pertama kali bertemu. Kemudian Dylan menembak Leslie karena ia tahu kalau ini tidak nyata. Seseorang keluar rumah membuang sampah dan tidak memperdulikan Leslie yang tergeletak di jalan. Hal ini menunjukkan kalau mereka masih berada di dalam Noen House. Sementara itu, Seth juga sudah pergi dari Noen House. Di sebuah jalan ia melihat sekeluarga yang memanggilnya namun mereka dikurung. Di tempat lain, Jetty juga sudah di perjalanan ke rumahnya. Saat sampai, ia tidak bisa membuka pintu rumahnya. Saat memeriksa dari jendela, ia melihat seorang perempuan yang tidak ia kenal. Namun yang paling mengejutkannya adalah ia melihat dirinya sendiri di dalam rumah. Jetty palsu mengajak Jetty asli ke dalam rumah. Kembali ke tempat Margot. Margot pergi ke kamarnya. Jules mengejarnya namun John meminta Jules untuk membiarkan Margot sendirian. Di kamarnya, Margot tak melihat perubahan. Di luar, ia melihat dua pesepeda berpakaian hijau. Namun setelah melihat fotonya bersama ayahnya, Margot kembali melihat dua pesepeda yang sama. Sementara di bawah, John memberitahu Jules kalau ada titik kosong di ingatannya dan ia tahu kalau ia tak seharusnya ada di sini. But it is really good to see Margot again. Do you think it's good for her to see you? Namun John pikir kalau Margot membutuhkannya. Jules mengajak Margot keluar. Jules sadar kalau semua bunga yang ia lihat adalah anggrek putih. Jules sadar kalau sepertinya mereka masih berada di dalam Noen House. Tidak ada yang berhasil sampai ke ruang 6 sehingga Jules pikir mungkin mereka sedang berada di ruang 6. Tentu Margot membantahnya namun ia juga tidak bisa menjelaskan bagaimana ayahnya kembali hidup. Margot sangat merindukan ayahnya sehingga ia tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Margot memberitahu kalau ayahnya meninggal bukan karena kecelakaan melainkan bunuh diri. John tahu kalau ia memiliki alergi parah dengan salah satu obatnya. Ia memakan obat itu 3 kali lebih besar dari dosis seharusnya sehingga ia meninggal. Hanya Margot yang tahu kalau ayahnya bunuh diri dan hal inilah yang membuatnya sangat menderita. Margot tahu kalau ia tidak bisa tinggal di sini selamanya dan tahu kalau ayahnya mungkin tidak nyata. Namun kini Margot memiliki cara untuk bertanya kenapa ia bunuh diri sehingga ia tidak ingin menyia-nyiakannya. Namun Jules masih berpikir ini salah. Margot menjawab kalau Jules tidak pernah ada setelah ayahnya meninggal padahal saat itu ia sangat membutuhkannya. Margot tidak melarang Jules jika ia ingin pergi sendiri. Margot kembali ke dalam rumah dan ia berbicara dengan ayahnya. So you know you died. The truth is, I don't have any idea. Margot bertanya apa ia tahu kalau ia sudah meninggal. John menjawab kalau ia tidak tahu. Margot bingung bagaimana ia bisa mempercayainya. John tidak bisa membuktikannya namun ia tahu ia sangat mencintai Margot. Kembali ke tempat Dylan. Dylan juga pergi ke rumahnya. Ia ke sini untuk mencari istrinya yang asli. I'm sorry it took me so long. How do you know my name? Namun saat menemukannya, Leslie tidak bisa mengenali Dylan. Dylan ke sini untuk membawa Leslie pulang, namun Leslie pikir ia sudah berada di rumah. Dylan menjelaskan kalau ia dan Leslie memasuki Noen House bertahun-tahun yang lalu. Dylan berhasil keluar sementara Leslie masih terjebak dan karena itulah Dylan ke sini untuk menjemputnya. Kini kita berpindah ke tempat Jetty. Tentu Jetty juga bingung karena ia melihat dan berbicara dengan dirinya sendiri. Jetty asli bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Jetty palsu menjawab kalau rumah dan lingkungan ini tidak asli. Sepertinya semua ini dibuat dari memorinya.
dan Jeti palsu adalah versi terbaik dari Jeti. Jeti palsu tahu semua yang Jeti asli ketahui. Jeti palsu memiliki ingatan Jeti asli, namun ia tidak bisa membayangkannya. Di tempat lain, Jules kembali ke Noen House, namun rumah itu menghilang dan di sana ia bertemu dengan Seth. Tentu mereka bingung, namun tidak ada yang bisa mereka lakukan. Seth dan Jules bermalam di salah satu rumah random untuk malam ini. Saat tertidur, Jules terbangun karena ia mendengar suara. Jules mencari sumber suara itu. Di sebuah ruangan, Jules melihat sebuah benda bulat seperti balon. Jules menyentuhnya dan balon ini menyala dan menunjukkan sesuatu di dalamnya. Saat menyentuhnya, Jules melihat ingatannya dan tak lama kemudian tak sadarkan diri. Di lantai muncul kakak Jules dan sesuatu dari dalam balon juga mencoba meraihnya. Kembali ke tempat Margot. Margot berenang di kolam renang rumahnya. Namun saat menyelam, ia melihat seolah kolam renang ini tak berdasar. Setelah berenang, John mengeringkan kepala Margot. Martian? Namun saat menyentuh kepala Margot, John bisa melihat ingatan Margot tentang istrinya. John bingung, namun kini ia merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan. Saat Margot tidur, John memasuki kamarnya. Yang ia lakukan hanya menyentuh kepalanya. Dengan memegang kepalanya, John bisa melihat ingatan Margot tentang ibunya alias istri John. Di saat yang sama, di basement rumah muncul cairan dan cairan itu menunjukkan ibu Margot. Kemudian John pergi ke basement dan bisa melihat istrinya. Namun yang ia lakukan adalah memakannya. Karena tubuhnya terbuat dari sesuatu seperti buah dan John sangat lahap memakannya. Inilah yang dimaksud dengan peringatan hati-hati dengan kanibal. Kanibal ini adalah ingatan yang memakan ingatan. Kembali ke tempat Jeti, Jeti asli pikir kalau Jeti palsu muncul untuk mengajarinya menjadi versi terbaik dirinya. Okay. Namun Jeti palsu memiliki ide lain. Ia memukul Jeti asli dengan botol dan membunuhnya. Kemudian Jeti asli dibakar sehingga kini Jeti palsu yang hidup dan kini kita akan memanggilnya Jeti. Di tempat lain, Jules sudah bangun sementara Seth baru bangun. Seth bertanya apa yang ingin Jules lakukan dan Jules menjawab ia ingin menemui Margot. Karena Margot adalah orang terdekatnya seolah saudarinya. Jules tidak mengingat kalau ia memiliki kakak perempuan. Di tempat lain, Margot juga baru terbangun. Ia melihat keluar dan kembali melihat dua pesepeda yang tak pernah lelah melewati rumahnya. Saat Margot membuka lemari, yang ia lihat adalah sebuah cahaya di balik pakaiannya. Margot bingung sehingga ia memilih kembali menutup lemarinya. Margot turun dan menemui ayahnya. Margot merasa ada yang hilang namun ia tidak bisa mengingatnya. Yang dimaksud Margot adalah ibunya karena ia tidak bisa mengingat ibunya karena John sudah memakan ingatannya. Margot tidak lapar sehingga saat ia akan membuang makanan buatan ayahnya, di dalam tong sampah ia melihat wajah ibunya yang sebelumnya John makan. Margot mengenalinya sebagai orang yang ia kenali namun ia tidak bisa mengingatnya karena ingatan tentang ibunya telah dimakan ayahnya. Margot merasa tidak nyaman sehingga ia ingin pergi. John tidak mengizinkannya dan ingin ikut dengannya sehingga Margot memilih untuk ke kamarnya dan mengunci diri. Margot ingin keluar lewat jendela namun ia tidak bisa membuka jendela kamarnya. Ia mencoba memecahkannya, namun seberapa keras pun ia mencoba, ia tidak bisa menghancurkannya. Di tempat lain, Dylan mengikat Lacey dan menunjukkan foto kalau mereka menikah. Lacey yang sudah menghabiskan banyak waktu di sini sepertinya sudah banyak ingatannya yang dimakan. Karena itulah Lacey tidak bisa mengingat Dylan dan Dylan mencoba mengingatkannya. Sementara itu, Jeti palsu yang sekarang menyamar jadi Jeti asli berkelana dan Seth menemukannya. Kini Jet, Seth, dan Jules membicarakan bagaimana mereka akan pulang. Namun dengan Noen House yang menghilang, mereka tidak tahu bagaimana caranya mereka bisa pulang. Namun Jules memastikan kalau mereka tidak boleh pulang tanpa Margot. Kembali ke tempat Margot. Margot kini terjebak di kamarnya. John tahu kalau Margot melihat sesuatu di tempat sampah. John sendiri tidak mengerti bagaimana, namun sepertinya hanya itu yang bisa ia makan. John pikir kalau ia akan lapar lagi dan saat itu terjadi, mungkin ia akan kehilangan kendali.
Margot masih tidak mau membuka kamarnya sementara John terus memukuli pintunya. Tahu kalau John akan segera bisa masuk ke kamar, Margot memutuskan untuk memasuki lemarinya yang aneh. Saat melewati pakaiannya, tiba-tiba Margot berada di dalam air. Saat berenang ke atas, ia muncul di kolam renangnya. Margot bisa melihat ayahnya yang memperhatikannya dari kamarnya. Margot memanfaatkan ini untuk melarikan diri. Margot meminta bantuan tetangganya yang terlihat tidak memperdulikannya. Di saat yang sama, Jules, Seth, dan Jetty juga mencari Margot. John juga mencari Margot dengan agresif, bahkan membunuh orang yang ditanyai Margot sebelumnya. Sementara itu, Margot terus berlari dan bersembunyi di dalam sekolah. Di sana ia bertemu dengan seorang perempuan yang terus berkata shh. Di saat yang sama, John juga sudah memasuki sekolah. Saat John ke tempat Margot, yang ia lihat hanya perempuan sebelumnya yang tergeletak di lantai. Sementara itu, Jules berhasil menemukan Margot dan mereka bersembunyi di salah satu ruang kelas. John juga sudah berada di sana dan yang bisa Jules dan Margot lakukan hanya bersembunyi. Saat John akan memasuki kelas, di saat yang sama Seth dan Jetty memukuli laci sehingga John pergi memeriksanya. Dengan begitu, Margot dan Jules berhasil selamat. Di tempat lain, suami Lacey di dunia ini datang. Tentu melihat Lacey terikat membuatnya bingung dan di saat yang sama Dylan menodongkan pistolnya namun suami Lacey melawan. Dylan tak menyerah dan dengan menggunakan pisau dapur ia membunuh suami palsu Lacey. Dylan berkata kalau semua ini tidak nyata. Kembali ke tempat Margot. Margot dan Seth berjalan-jalan dan Margot bertanya apa yang Seth lihat di ruang kelima. Seth menjawab ia melihat keluarga yang mengadopsinya. Namun Seth tidak mengingat ingatannya bersama mereka. Seth tidak mengingatnya karena ia tidak ingin mengingatnya. Saat berjalan-jalan mereka melihat bayangan hitam yang seolah ujung dari tempat ini. Namun perhatian Margot tertuju pada bangunan tinggi di sisi lain dirinya. Mereka menaiki bangunan itu yang merupakan titik tertinggi di sini. Mereka bisa melihat semua ujung dari tempat ini. Namun di kejauhan mereka bisa melihat jalan lurus yang sepertinya di mana Noen House berada. Tentu melihat ini membuat Noen House menjadi tujuan Margot selanjutnya. Namun saat melihat ke bawah, ia bisa melihat ayahnya yang sedang mencarinya. Di sisi lain jalan juga ada Jules yang sedang mencarinya. Takut kalau Jules dalam bahaya, Margot segera turun. Seth dan Margot berhasil menemukan Jules lebih dulu sehingga mereka bersembunyi di dalam rumah namun John menyadarinya. John berhasil menemukan Margot di sebuah rumah yang belum selesai. Saat John mendekat, ia terjatuh pada sebuah lubang yang memang sudah ada di sana. Namun lubang ini sangat dalam, bahkan seperti tak berdasar seolah John habis dimakan kegelapan. Saat kembali, ternyata Dylan juga sudah ada di sana dan dengan begitu kelima peserta sudah berkumpul kecuali Jetty asli yang sudah mati tentunya. Dylan tidak datang sendiri. Ia membawa Lacey yang ia ikat agar tidak melarikan diri. Dylan pikir jika Lacey keluar dari Noen House mungkin ingatannya bisa kembali. Di tengah malam saat orang-orang tertidur, Jules malah pergi ke basement di mana bola yang sebelumnya ia lihat ada di sana. Jules kembali menyentuhnya yang sepertinya adalah cara mengeluarkan ingatannya. Terlihat di sekitar lubang muncul ingatan Jules yang sepertinya akan menghilang. Keesokan harinya, Seth melihat Jetty yang kulit di tangannya mulai mengelupas. Jetty berpikir sepertinya ia alergi pada sesuatu sementara Seth hanya tersenyum kemudian pergi. Sementara Dylan yang kasihan pada Lacey melepaskan ikatannya. Di tempat lain, Margot menemui Jules di basement. Sudah tidak ada lagi balon di sana namun terlihat kalau Jules sepertinya linglung. Mereka mendengar suara dan kembali ke atas. Yang mereka lihat adalah Lacey yang mencoba melarikan diri sehingga Dylan kembali mengikatnya. Lacey memohon untuk dibebaskan sehingga terlihat kalau Dylan seolah sedang menculik Lacey. Mereka berencana pergi ke Noen House. Terlihat kalau semua orang selain mereka melihat mereka dari luar. Beberapa dari mereka adalah ingatan atau orang yang sudah habis ingatannya seperti Lacey. Namun yang mereka lakukan hanya melihat dan mengikuti Margot dan kawan-kawan. Saat mereka keluar dari jalan utama, entah kenapa mereka tidak mengikuti Margot dan yang lainnya dan hanya bisa melihat dari kejauhan. Namun berbeda dengan John, tanpa ragu ia keluar dari jalan dan mengejar Margot.
Saat malam tiba, Margot dan kawan-kawan sudah berjalan cukup jauh. Namun yang mereka temukan adalah corn maze atau labirin jagung. Dari labirin mereka mendengar suara dan berpikir kalau ada sesuatu di sana. Dari labirin muncul seseorang. Dylan berkata kalau sepertinya ia adalah ingatan yang inangnya sudah mati atau kehabisan ingatan. Hal ini membuat mereka berbahaya karena mereka sangat lapar atas ingatan. Namun sepertinya ingatan ini tidak bisa keluar dari labirin. Berpikir kalau memasuki labirin di malam hari berbahaya, mereka memutuskan untuk beristirahat dan memasuki besok siang. Saat beristirahat, tiba-tiba Chef pergi dari api unggun dan Margot mengikutinya. Chef menunjukkan sebuah bunga anggrek yang hanya tumbuh di sini. Namun saat melihat lebih dekat, ternyata ada belalang anggrek. Belalang sembah yang menyamar menjadi bunga untuk memancing serangga lain untuk dimakan. Margot bertanya bagaimana Chef tahu ini. Chef menjawab kalau ia hidup di sini. Chef berkata kalau tempat ini indah dan ia bisa menunjukkan cara bertahan hidup di sini. Chef awalnya sama seperti Margot, orang yang terjebak di sini, namun ia mulai menyukainya. Margot bingung karena mereka bertemu di bar. Margot sadar kalau Chef yang menjebaknya untuk memasuki Noen House. Chef ingin menjelaskannya, namun Margot tidak ingin mendengarnya. Sementara itu, Jules mendengar suara dari hutan. Jules berjalan mendekati suara itu yang mungkin adalah bola yang sering ia lihat. Dylan memanggil Jules, namun Jules tidak memperdulikannya. Dylan ingin memeriksa Jules sehingga ia menitipkan Lacey pada Jetty. Dylan mengikat tangan Lacey dengan Jetty agar ia bisa pergi mengejar Jules. Lacey membujuk Jetty untuk melarikan diri. Namun di saat yang sama, tanpa mereka sadari, ingatan dari dalam labirin menyerang mereka. Jetty yang juga merupakan ingatan tidak diserang, namun Lacey dibunuh oleh ingatan dari labirin. Margot melihatnya dan ia bingung harus berbuat apa. Ingatan ini sudah kenyang memakan ingatan Lacey sehingga ia pergi. Tak lama kemudian Dylan kembali, namun ia terlambat karena Lacey sudah meninggal. Kemudian Dylan melepaskan ikatan Jetty. Melihat Jetty selamat, Dylan sadar kalau Jetty ini palsu dan merupakan ingatan Jetty. Dylan menusuknya karena tahu Jetty ini berbahaya karena telah membunuh Jetty yang asli. Dylan ingin mereka melanjutkan perjalanan, namun Margot berkata kalau Chef tidak boleh ikut. Chef memberitahu kalau ia adalah manusia, namun ia hidup di sini. Sementara Dylan tidak memberi Jetty palsu ampun dan membunuhnya dengan membakarnya sebagaimana ia membakar Jetty asli. Kemudian Dylan, Jules, dan Margot memasuki labirin jagung sementara Chef tidak diizinkan mengikuti mereka. Di dalam labirin, mereka bisa mendengar banyak suara orang yang sepertinya adalah ingatan. Dylan yang sudah biasa membunuh ingatan di sana agar bisa bebas. Namun tanpa Margot sadari, Jules malah pergi sendirian. Margot mengejarnya dan kini mereka semua berpencar. Margot melihat sebuah ingatan muncul dari dalam cairan di tanah. Yang ia lihat adalah dirinya sendiri dan sepertinya ia keluar dari ingatan Jules. Margot melihat Jules yang sedang memegang balon yang mengeluarkan ingatannya. Margot membawa Jules dan di saat yang sama ingatan Margot kembali menyerap dan Jules tidak akan melupakan Margot. Namun mereka bertemu dengan John. John memohon Margot untuk memberinya sedikit ingatan agar ia bisa mengendalikan dirinya. Run. Namun John merubah pikirannya dan menahan rasa laparnya agar Jules dan Margot bisa melarikan diri. Jules, Margot, dan Dylan berhasil keluar dari labirin dan melihat Noen House. You guys go without me. I'm gonna burn it all down. Dylan ingin Jules dan Margot pergi lebih dulu karena ia akan membakar semuanya. Margot dan Jules memasuki Noen House. Mereka kembali memulainya dari ruangan pertama. Yang mereka lihat di sana adalah dua patung mereka yang sudah hancur dan dipenuhi tangan bahkan wajah. Kemudian mereka memasuki ruangan kedua. Seperti sebelumnya, ruangan ini kosong dan mereka tidak bisa membuka pintu ke ruang selanjutnya. Lampu mati dan saat kembali menyala, mereka melihat cairan biru yang menyebar di lantai. Mereka tidak tahu apa itu sehingga mereka menghindarinya. Di saat yang sama, pintu ke ruangan ketiga sudah terbuka. Jules bisa menggapai pintu ruangan ketiga tanpa menyentuh cairan ini. Sementara itu, Dylan masih di luar Noen House. Seseorang mendekat dan orang itu adalah John. Dylan berencana membunuh John, namun John lebih kuat darinya dan justru malah Dylan yang dibunuh.
Namun walau masih hidup, John terluka karena Dylan menusuknya. John memasuki Noen House dan membuatnya menjadi ingatan pertama yang memasuki Noen House. Kembali ke tempat Margot dan Jules. Mereka memasuki ruangan ketiga bersamaan, padahal peraturannya mereka harus bergiliran. Sebelumnya, ruangan ketiga untuk Margot seperti lorong hotel, namun kali ini terlihat seperti lorong sekolah. Dari salah satu ruangan ada guru yang sangat mereka takuti, namun guru yang seharusnya perempuan memiliki bentuk seperti pria yang Margot lihat di balik cermin. Margot diserang orang ini, namun Jules kembali dan menyelamatkannya. Kini mereka memasuki ruangan keempat yang seperti atap. Sebelumnya, Margot melihat tayangan ayahnya di layar. Namun yang kini ia lihat adalah kepala ayahnya yang seolah keluar dari layar. Margot dan Jules mengabaikannya dan memasuki ruang kelima. Mereka berada di ruang tengah dengan John yang terbuat dari patung sedang bermain di bathtub. Sama seperti sebelumnya, mereka mencoba mengabaikannya, namun ternyata pintu ruang keenam masih belum terbuka. John yang menakutkan mendekati mereka, namun pintu selanjutnya telah terbuka. Namun saat memasukinya, bukannya berada di ruang keenam, mereka malah berada di luar. Melihat bunga yang bukan anggrek putih membuat mereka pikir kalau mereka sudah pulang. Artinya, ruang keenam adalah kota yang sama dengan ingatan mereka di mana ingatan memakan ingatan. Di depan pintu utama, mereka melihat dua orang yang mencoba masuk Noen House namun pintu depannya masih terkunci. Mereka kembali ke mobil Margot dan mobilnya bisa digunakan. Setelah Margot dan Jules cukup jauh, ternyata John juga berhasil keluar dari Noen House. Jules ternyata kehilangan banyak ingatannya sehingga ia tidak mengingat keluarganya. Karena belum berani pulang, Jules lebih memilih ke rumah Margot. Jules mencoba mengingat apa yang ia lupakan, namun seberapapun keras ia mencoba, ia tidak bisa mengingatnya. Sementara itu, Margot juga sedang menelepon ibunya. Margot sendiri tidak bisa mengingat ibunya, namun ia tahu kalau ia memiliki seorang ibu. Ibunya menjelaskan kalau Margot menghilang selama 3 hari. Ternyata ibu Margot tahu kalau John bunuh diri. Alasannya adalah saat ini mereka sedang berada di dalam krisis finansial dan terancam kehilangan rumah. John memilih bunuh diri dengan membuatnya seolah kecelakaan sehingga ia mendapatkan asuransi jiwa sehingga bisa membayar bank. Tentu John tidak pernah memberitahu siapapun, namun mengingat John orang seperti apa membuat ibu Margot berpikir demikian. Margot pergi keluar untuk merenung. Ia mendengar suara dari gudang sehingga ia memeriksanya, namun saat memeriksanya ia tidak menemukan apapun. Tanpa ia sadari kalau John sudah berada di sana dan sedang menderita karena luka tusukan Dylan. Kemudian Jules berencana pulang ke rumahnya di saat Margot sedang tidur. Namun saat di pintu keluar, Seth menyekapnya dan memintanya untuk tidak berteriak. Seth memberitahu kalau John ada di sini. Sesuai dugaan, John menyentuh kepala Margot untuk mengakses ingatan Margot. Yang kini ia serap adalah anjing mereka. Dari lantai muncul cairan berwarna biru yang memunculkan anjing dari ingatan Margot. Dan tentunya yang selanjutnya John lakukan adalah memakannya. Di saat yang sama, Jules dan Seth mengendap-endap memasuki rumah. Saat John makan, Seth bisa menyerangnya dan di saat yang sama Margot terbangun. John berkata kalau ia di sini hanya untuk berbicara. Margot mengizinkannya namun dengan syarat tangannya diikat. Margot bingung dengan apa yang harus ia lakukan sehingga ia meminta John pergi ke basement. John menolaknya namun Margot mengancam kalau ia akan menyakiti dirinya sehingga John bersedia pergi. Kini Margot harus mencari cara bagaimana mengembalikan John ke Noen House. Seth pikir satu-satunya cara agar John kembali adalah jika Margot kembali ke Noen House dan menjebaknya di sana. Tentu cara lainnya adalah dengan membunuh John, namun mereka sama-sama bukan pembunuh sehingga sulit untuk melakukannya. Namun Margot memiliki ide untuk menggunakan obat yang memiliki pengaruh alergi parah pada John. Sementara Jules melihat rekaman video balon yang sering ia lihat di dalam Noen House. Melihat ini membuat Jules panik karena balon ini selalu bisa menariknya. Karena gelisah, Jules pergi dari rumah Margot. Kini tinggal Seth dan Margot di rumah. Seth membuka pintu basement dan membiarkan John ke atas. John diizinkan memakan ingatan anjing agar ia bisa berpikir dengan tenang. Setelah makan cukup lama, efek alergi obat John mulai kambuh. Obat itu digabungkan dengan makanan ingatan yang John makan. Tentu melihat John menderita merupakan penderitaan tersendiri bagi Margot. Setelah John mati,
Margot dan Seth berencana membawa John ke Noen House, namun di saat yang sama ibu Margot pulang. Tentu saat ibu Margot melihat John membuatnya sangat terkejut. Ditambah ternyata John masih belum mati dan masih bisa bangkit. John menjadi agresif dan menyerang ibu Margot hingga terpental. Seth juga diserang sementara Margot berhasil melarikan diri. John tidak bisa melihat karena alerginya sehingga Margot bisa bersembunyi. Namun saat Margot mencoba melarikan diri, John berhasil menangkapnya. Tak lama kemudian, Seth tersadar. Saat ia mencari Margot, yang ia lihat adalah John yang sedang mengekstrak ingatan Margot. Seth menghentikannya dan hal ini membuat John kini menyerangnya. Namun Margot memohon John untuk tidak membunuh Seth dan ia berjanji akan ikut dengannya kembali ke Noen House. Dan sesuai rencana, Margot, Seth, dan John kembali ke Noen House. Waktu berlalu, Jules ke rumah Margot, namun tentunya ia tidak bisa menemukannya. Di sana hanya ada ibu Margot yang memanggil polisi karena penyerangan John. Berpikir kalau Margot kembali ke Noen House, dengan cepat Jules juga pergi ke sana. Namun saat ia sampai, ternyata Noen House sudah menghilang. Setahun kemudian, Margot sudah menghabiskan hidupnya bersama John di Noen House. Margot bisa makan makanan biasa, sementara John hanya bisa memakan ingatan. Tentu saat John memakannya, Margot tidak bisa mengingatnya sehingga ia menulis ingatan ini. Namun Margot bisa mengontrolnya sehingga yang keluar dari ingatannya hanyalah apel. Hal ini membuat Margot tidak kehilangan ingatannya secara signifikan. Suatu hari di saat Margot dan Seth jalan-jalan, Seth merasakan sesuatu dan mereka melihat sebuah jalan berubah. Selain itu, tulisan di sana ditulis dalam bahasa Prancis. Kini artinya Noen House muncul di daerah yang berbahasa Prancis. Sementara itu di dunia nyata, Jules masih tidak menyerah untuk menjemput kembali Margot. Ia menerima informasi kalau saat ini Noen House muncul di Kanada di daerah bermayoritas berbahasa Prancis. Saat Jules di sana, tempat itu sudah dipenuhi orang yang mengantri untuk memasukinya. Kini Jules berada di sepatu Dylan yang mencoba menyelamatkan orang yang terjebak di Noen House. Hey, Jules. Namun saat mengantri di sana, ia bertemu dengan Seth. Seth mengantar Jules memasuki ruangan 6 yang terlihat seperti di luar. Jules ingin Seth mengantarnya menemui Margot. Namun bukannya membawanya, Seth malah menyerang Jules dan memasukkannya ke dalam sebuah rumah. Kemudian Seth kembali ke rumah Margot seolah tak terjadi apa-apa. Margot memiliki ide kalau mereka harus menutup pintu Noen House atau malah membakarnya. Seth pikir ini tidak semudah seperti terdengarnya, namun Margot ingin setidaknya mereka mencoba. Di tempat lain, Jules tersadar di rumah yang Seth jebak. Di sana, Jules kembali melihat balon yang sering memakan ingatannya. Dari balon itu muncul menunjukkan seolah seseorang berada di dalamnya. Jules mengajaknya bicara, namun balon ini tak balik berbicara. Jules tidak ingin menyentuhnya dan memilih pergi. Namun makhluk di dalam balon menangkap Jules ke dalam balon. Kini entah bagaimana Jules berada di dalam balon. Ia mencoba keluar namun tak bisa melakukannya. Namun Jules tak ingin menyerah. Ia sudah bersiap ke sini dan membawa sebuah pisau. Dengan pisau ini, ia membuka paksa balon ini dan berhasil keluar dipenuhi darah. Namun dari balon itu tidak ada apapun selain dirinya. Jules pergi mencari Margot dan ia berhasil menemukannya. Do you remember me? Jules bertanya apa Margot masih mengingatnya dan Margot menjawab kalau Jules adalah ingatan terakhir yang akan ia lupakan. Jules mengajak Margot pulang namun ia takut pergi karena sudah banyak hal yang ia lupakan di dunia lamanya. Namun Jules berkata kalau ia ingin menunjukkan sesuatu dan memaksa Margot ikut dengannya. Jules membawa Margot ke rumah di mana Seth mengurungnya. Di sana ada seorang anak kecil yang sedang menggambar. Jules berkata kalau Seth yang menjebak anak ini di sini dan tempat ini sudah memakan hampir semua ingatannya. Jules ingin menunjukkan kalau Seth adalah seorang sosiopat yang sudah menjebak banyak orang di sini. Dan Margot adalah salah satu korban Seth. Di tempat lain, Seth sudah tahu Margot menghilang dan mencarinya. Seth berhasil menemukan Margot di tempat Seth mengurung keluarganya. Margot bertanya siapa anak yang sebelumnya ia lihat. Seth menjawab kalau anak itu sekelompok dengannya saat pertama kali ke sini. Tak lama kemudian, semua orang di dalam rumah keluar yang merupakan orang yang dijebak Seth. Mereka semua perempuan yang artinya Seth menggunakan ketampanannya untuk mengelabui mereka semua. Mereka sadar kalau Seth menjebak mereka semua untuk memberi makan keluarganya ingatan mereka. Di tempat lain, Jules ke rumah Margot untuk menemui John.
John sangat menyayangi Margot dan ia tahu kalau ia masih hidup, Margot akan terus memberinya ingatan. Sehingga John memohon Jules untuk membunuhnya agar Margot tidak memiliki alasan untuk tetap di sini. Kembali ke tempat Margot, Seth sangat merasa kalau tempat ini sangat spesial. Baginya, ingatan adalah penyakit dan Noen House adalah obatnya. Namun Margot sudah muak dengan Seth sehingga ia membuka kurungan keluarga Seth. Di saat yang sama, John dan Jules kembali dan menangkap Seth. Kemudian keluarga Seth memakan semua ingatannya dan terlihat cairan biru muncul yang merupakan ingatan Seth yang diekstrak. John tidak ingin Margot mengasihaninya sehingga ia pergi. Margot pulang ke rumah untuk berbicara dengan ayahnya. Berbeda dengan ingatan yang lain, John sangat menyayangi Margot hingga ia bisa mengontrol diri. John tidak ingin Margot tetap di sini. John tahu kalau Jules dan Margot tidak sanggup membunuhnya. John menjatuhkan diri ke dalam kolam renang yang tak berdasar dan mengikat tubuhnya dengan besi agar tenggelam. Kini dengan kematian John, Margot tidak lagi memiliki alasan untuk tetap di sini. Margot dan Jules memasuki Noen House agar bisa kembali ke dunia nyata dan dengan begitu series ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Tema di season kedua ini lebih ke psikologi horor yang memang biasanya sedikit memusingkan. Mimin suka konsep rumah hantu yang menunjukkan ruangan berbeda-beda di tiap ruangannya. Hal ini karena setiap manusia memiliki ketakutan yang berbeda. Jadi untuk tema, Mimin kasih rating 10/10. Yang kedua adalah Pace. Pace series ini Mimin pikir cukup pas. Tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Hanya memang kita sangat terfokus pada trauma Margot sehingga kita tidak terlalu dijelaskan apa yang terjadi pada Jules, Jetty, atau Seth. Jadi untuk Pace, Mimin kasih rating 8/10. Yang ketiga adalah plot twist. Plot twist terbesarnya adalah ternyata Seth merupakan sosiopat yang sering memancing orang untuk memasuki Noen House. Ia menggunakan ketampanannya untuk menggoda wanita untuk dijadikan makanan keluarganya. Tapi menurut Mimin gak ada twist yang berarti, jadi untuk plot twist Mimin kasih rating 7/10. Yang keempat adalah ending. Ending series ini bisa dibilang happy ending. Walau Jetty mati, namun setidaknya Jules dan Margot bisa kembali. Namun walau begitu, ingatan Margot dan Jules yang telah hilang tidak bisa kembali. Jadi untuk ending, Mimin kasih rating 8/10. Yang kelima adalah entertainment value. Dibandingkan season pertama, Mimin lebih enjoy nonton season kedua ini. Gak ada banyak flashback seperti season pertama dan premisnya jauh lebih menarik. Gak banyak fillernya juga, jadi untuk entertainment value, Mimin kasih rating 10/10. Jadi, overall rating Channel Zero season kedua adalah 8,6. Apa kalian setuju dengan rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini. Dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya.